kita pilih sudah penuh, keterangannya seperti apa. Nah, ada tips nggak untuk antrian online tuh, Bu Anggi? Bagaimana proses klaim saat wabah COVID-19 ini? Apakah ada perbedaan alur klaim yang dulunya mungkin seperti apa dan yang sekarang seperti apa? Bisa dijelaskan, Bu Anggi? Oke, untuk sore ini kita sudah kehadiran bintang tamu yang luar biasa. Kita akan menanyakan seputar klaim BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Anggi. Selamat sore, Pak Petra. Ya, Ibu Anggi ini adalah salah satu Customer Service Officer dari kantor cabang Bandung Suci. Ini menarik sekali karena beliau sehari-hari ibaratnya itu mengerjakan semua yang berkaitan dengan klaim. Nah, kita akan tanya nih seputar klaim JHT Lapak Asik BP Jam Sostek. Siap, Bu Anggi ya? Insya Allah siap, Pak Petra. Oke, Bu Anggi, ini menarik sekali karena pada sore ini kita akan membahas seputar Lapak Asik BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan ya, Bu Anggi ya? Oke, siap. Ya, mungkin pertama kenalan dulu Bu Anggi, nama, angkatan berapa, dan sekarang posisi apa? Nama saya Anggisa Putri, kebetulan masuk ke BP Jam Sostek itu di Januari 2015 dengan job desk-nya Customer Service Officer untuk kantor cabang Bandung Suci. Berarti sehari-hari pekerjaannya Bu Anggi berarti berkaitan dengan proses klaim ya berarti ya? Iya, benar, proses klaim. Klaim, oke. Nah, sekarang kita mau tanya nih, bagaimana proses klaim saat wabah COVID-19 ini? Apakah ada perbedaan alur klaim yang dulunya mungkin seperti apa dan yang sekarang seperti apa? Bisa dijelaskan, Bu Anggi? Oke, kalau perbedaan itu pasti ada ya Pak Petra. Sebelum adanya pandemi ini, tenaga kerja bisa datang langsung ke kantor ketika sudah mengajukan antrian online. Nah, untuk saat ini, ketika tenaga kerja sudah mengajukan antrian online di website antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian upload dokumennya, scan dokumen asli secara lengkap, kemudian dikirimkan ke email cabang yang dituju oleh tenaga kerjanya. Jadi sekarang kita sudah tidak ada tatap muka langsung Pak Petra. Semuanya diganti dengan proses video call ketika dokumennya sudah seperti itu. Kalau tidak salah nama pelayanan itu Lapak Asik ya? Itu artinya apa sih Bu Anggi? Yap, benar. Lapak Asik, pelayanan tanpa kontak fisik. Gitu Pak Petra. Jadi kalau yang tadinya berkas itu antrian online diambil, berkas asli dibawa ke kantor, sekarang tidak usah dibawa lagi berkasnya? Iya, nah sekarang semuanya dilakukan secara online Pak Petra. Jadi ketika sudah dapat nomor antrian, tenaga kerja melakukan scan dokumen asli persyaratan klaimnya. Kemudian dikirimkan melalui email. Seperti itu Pak Petra. Jadi ditegaskan lagi bahwa maksudnya berkas semuanya itu di-scan dan dikirim ke email cabang atau email mana, Bu Anggi? Kalau untuk ke kantor cabang Bandung Suci sendiri, kita punya 2 email Pak Petra. Untuk email yang tertera di dalam website antrean online, itu email kantor cabang. Email kantor cabang. Kemudian kami akan menginformasikan kembali reminder. Biasanya itu H-1 dari tanggal antrean online akan kita kirimkan untuk mengupload kembali scan dokumen aslinya ke email. Jadi ada 2 Pak Petra emailnya. Gitu. Nah, ini menarik sih. Sebelum kita lebih dalam terkait masalah pelayanan klaim Lapak Asik, kita mau nanya nih masalah antrian nih Bu Anggi. Ini banyak yang di masyarakat nih beredar isu bahwa wah antriannya selalu penuh dan kalau saat kita ambil kok nggak bisa, terus kita pilih sudah penuh, keterangannya seperti apa. Nah, ada tips nggak untuk antrian online tuh, Bu Anggi? Untuk tipsnya sih yang pasti pastikan tenaga kerja itu punya hardware-nya yang memadai kayak laptop atau handphonenya. Kemudian pastikan jaringannya itu itu yang paling penting. Kemudian untuk jamnya mungkin bisa di jam 7 pagi gitu kan, atau mungkin di malam hari juga sebenarnya sih bisa. Cuman kendalanya adalah semakin kesini itu semakin banyak peserta yang ingin melakukan klaim. Otomatis makin cepat penuh seperti itu. Bisa dikatakan bahwa orang mungkin berlomba-lomba untuk masuk ke antrian online seperti itu ya Bu Anggi? Nah, bener
Pak Petra. Oke. Nah, jadi semuanya ingin mencairkan, hanya saja memang kami tidak apa ya maksudnya tidak bisa membatasi. Jadi ya intinya adalah dicoba terus sampai dengan mendapatkan si nomor antrian itu sebenarnya. Oke. Berarti tipsnya dari Bu Anggi bahwa kalau misalkan nggak bisa pagi, coba siang. Kalau nggak siang, coba sore. Siang, coba lagi sore, coba lagi malam. Mungkin setelah sahur dicoba lagi. Intinya jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Iya. Oke. Ini menarik sekali karena banyak yang di luar sana nggak tahu bahwa kok tiba-tiba dipikirnya mungkin jam 8 itu udah dibuka. Padahal kan dari semalam juga udah bisa ya. Sebenarnya sih gitu. Tapi bisa nggak kalau kita ngambil antrian online di cabang lain, Bu Anggi, bukan di daerah kita, bisa nggak sebenarnya? Oke, nah mungkin salah satu kelebihan dari Lapak Asik ini adalah karena sudah secara online dan melalui video call, sebenarnya tenaga kerja itu bisa melakukan proses klaimnya di mana saja, Pak Petra. Oke. Jadi tidak terkendala dengan KTP Bandung harus di Bandung. Oke. Kami permudah, boleh dilakukan di kantor cabang mana saja dengan catatan kantor cabang yang dipilih itu masih dalam jangkauan. Misalnya, saya KTP Bandung, tapi saya pilihnya di Papua. Kayak gitu. Itu kan agak terlalu jauh ya jangkauannya. Jadi yang masih masuk di akal aja jangkauannya. Misalkan gitu. Kalau domisili Bandung pilih Tasik mungkin ya. Itu masih boleh. Maksudnya masih masuk jangkauan lah gitu ya, nggak terlalu jauh. Ya. Oke, paham. Jadi kalau misalkan kalian mau klaim, mau ngambil antrian online itu ya pastikan yang dipilih itu lokasi yang masih masuk akal di domisili kalian sendiri gitu ya, Bu Anggi. Oke. Nah, antrian online ini kan semacam kita ngambil nomor antrian, terus kita upload berkasnya melalui menu yang ada, betul ya? Nah, menu yang itu kita upload, kita scan. Kalau misalkan nih Bu Anggi, yang diupload sama mereka itu kurang jelas, nah itu gimana treatmentnya Bu Anggi? Biasanya kan setelah peserta itu upload dokumen H-1, petugas kami akan melakukan verifikasi nih Pak Petra datanya. Yang pertama dokumennya lengkap atau enggak, terus yang kedua udah lengkap semuanya asli atau enggak gitu kan. Terus dicocokin datanya verifikasi data antara data fisik dokumen dengan data di sistem kami, aplikasi kami. Nah, kalau misalkan ada yang blur, biasanya kami informasikan lagi melalui email itu. Jadi kami balas kekurangannya seperti ini, 1, 2, 3 gitu. Dan mohon dilengkapi, di-scan ulang atau seperti apa, tergantung dari kekurangan berkasnya itu apa. Itu artinya bahwa saat proses pengajuan klaim sekalipun itu belum lengkap, kita berikan notif ke mereka gitu ya? Iya, benar. Pasti kita kasih balasan email, karena kan mereka kan hanya mengupload dan menunggu jawaban dari kita toh. Jadi setelah kita verifikasi, kita balas kembali emailnya. Oke. Gitu. Saat dinyatakan sudah lengkap, tahap selanjutnya apa? Yang bersangkutan? Ketika misalkan dokumen itu kita verifikasi sudah lengkap, sudah petugas customer service-nya akan menginformasikan untuk dilakukan video call Pak Petra. Biasanya di hari H sesuai dengan jadwal antrian online-nya. Itu bisa melalui WhatsApp kita informasikannya atau melalui email yang mereka upload dokumen itu. Jadi yang tadinya konfirmasinya berupa langsung sekarang diganti dengan video call gitu ya? Ya, jadi sebagai pengganti tatap muka, verifikasi dokumen asli, kita melalui video call. Jadi pada saat video call diharapkan peserta itu menyiapkan semua dokumen aslinya. Karena di email dan di WhatsApp tuh sudah kita kasih note juga kan untuk disiapkan dokumen aslinya. Gitu. Oke, berarti saat video call nanti akan diverifikasi, ditunjukkan ke kamera ini berkas asli dan ini ditanya dan diwawancarai juga sambil memverifikasi datanya, Bu Anggi ya, seperti itu ya? Ya. Benar Pak Petra, hanya bedanya yang biasanya kita di kantor tatap muka, sekarang diganti melalui online. Gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan gini Bu Anggi, kan kalau misalkan hari itu dia dapat antrian online hari Senin misalkan. Hari Senin dijadwalkan untuk video call. Nah kan kita nggak tahu nih, orangnya kan mungkin hari Senin itu dia nggak mau balas WA kita, nggak lihat emailnya ada notif untuk dipanggil. Terus bagaimana cara kita untuk mentreatment hal yang seperti itu supaya tidak ada yang namanya itu dia tidak mengangkat video call kita atau dia tidak tahu notif kita gitu. Gimana Bu Anggi? Kalau selama ini sih yang pertama adalah kita balas melalui email untuk pemberitahuan notifikasi video call. Kemudian by WhatsApp juga, misalkan setelah di email kemudian kita telepon tapi masih tidak ada respon, kita melakukan WhatsApp.
mungkin ditunggu sampai dengan H+1 biasanya Pak Petra. Hari besoknya kita masih tunggu. Tapi apabila sampai dengan hari besok kita tunggu belum ada responnya dari tenaga kerja, secara otomatis untuk melakukan kembali daftar ulang online-nya. Gitu. Jadi mungkin itu tips juga buat teman-teman sekalian bahwa yang namanya kita sudah mengajukan dan berkasnya sudah diproses, ya nomor handphonenya harus standby terus ya Bu Anggi ya. Nah, dipastikan nomor handphonenya ada WhatsApp-nya, itu yang paling penting Pak Petra. Itu yang paling penting ya, benar. Karena kalau misalnya nggak ada WhatsApp ya, karena gimana mau video call ya, betul sih ya. Nah, itu dia kendalanya tuh di kami. Jadi untuk Bapak, Ibu yang ingin melakukan klaim, pastikan dengan benar bahwa nomor teleponnya itu memiliki akun WhatsApp. Jadi, ketika dokumen kami sudah sudah kami verifikasi, kami tidak kesulitan dan mempermudah untuk melanjutkan proses klaim setelah video call. Gitu, Pak Petra. Mantap sekali, ini luar biasa. Ini sangat teknis banget ini. Ini penting sekali, soalnya kan ya kita harus tahu juga gitu loh. Nah, selanjutnya Bu Anggi, tahap setelah video call, apalagi tahap selanjutnya? Setelah tahap video call selesai, kemudian kita melanjutkan proses untuk penetapan dan pembayaran di H+1-nya Pak Petra. Gitu. Jadi penetapan di H+1 setelah customer service-nya melakukan verifikasi data. Gitu. Berarti dari segi pesertanya itu sudah tidak ada lagi apa-apa. Maksudnya tidak ada lagi yang harus dilakukan, tidak ada lagi harus nggak ada lagi notifikasi tambahan atau apa, nggak ada lagi ya? Untuk langkah selanjutnya, tenaga kerjanya hanya menunggu pembayaran Pak Petra. Jadi H+1 kami akan melakukan penetapan, kemudian pembayaran, dan kami akan mengirimkan melalui email atau melalui WhatsApp untuk informasi proses klaim dapat dilanjutkan dan menunggu pembayaran, seperti itu. Jadi peserta tetap dapat informasinya setelah dilakukan pembayaran oleh kami. Walaupun nanti misalkan tiba-tiba uangnya udah masuk ke rekening, nah notifikasinya itu tetap masuk ke peserta ya berarti ya? Iya. Jadi kita akan mengirimkan notifikasi itu by email dan WhatsApp H+1 dari tanggal antrian online-nya gitu. Jadi biasanya sebelum terima dananya sudah dapat email atau WhatsApp-nya itu untuk notifikasi pembayaran. Nah ini menarik juga nih masalah pembayaran. Nah pembayaran itu nunggu, tadi kata Bu Anggi nunggu 7 hari kerja, betul ya? Maaf, 5 hari kerja kalau untuk jaminan untuk JHT-nya. Untuk JHT itu menunggu 5 hari kerja. Ya. Yap, benar Pak Petra. Ya, di saat masa tunggu tersebut, peserta itu tidak perlu, apa namanya, kan kadang banyak peserta yang risih ya. 1 hari nggak masuk, udah confirm ke telepon ke kantor kita. Pak, Bu, kok belum masuk ya? Nah, jadi gimana? Tipsnya atau triknya gimana tuh? Apakah harus, ya udah misalkan tunggu aja dulu 5 hari, kalau misalkan 5 hari nggak masuk, boleh confirm atau seperti apa Bu Anggi? Kalau untuk treatmentnya sendiri, pada saat video call, customer service itu akan menginformasikan pembayaran itu maksimal 5 hari kerja. Tapi memang di lapangannya masih tetap banyak yang menanyakan melalui WhatsApp itu ya. Setelah video call biasanya besoknya menanyakan, ya kami tetap menginformasikan dihitung 5 hari kerja seperti itu. Jadi nanti Bapak tinggal cek sendiri di rekeningnya maksimal gitu. Ya, itu karena maksimal, kami tidak bisa pastikan kan. Ya, maksimal 5 hari kerja. Maksimal 5 hari kerja, bisa 1 hari, bisa 2 hari, 3 hari, even 4 hari dan paham. Sekarang untuk Lapak Asik berarti udah alurnya sudah sangat jelas untuk kami, dan kami ingin juga menanyakan bahwa kondisi saat ini Bu Anggi, apa perbedaan klaim before COVID dan pandemi? Before pandemic ini dan saat ini, apakah ada kenaikan jumlah dari total yang mengajukan atau seperti apa? Mungkin ada gambaran sedikit Bu Anggi. Kalau untuk kenaikan jumlah tenaga kerja yang klaim itu sudah pasti ya Pak Petra, karena memang banyak di berita juga, banyak yang karyawan yang di PHK di setiap perusahaannya, itu sudah otomatis, tidak bisa kami pungkiri pasti melonjak. Untuk dari pihak petugasnya adalah memang kondisi yang tidak nyaman mungkin ya bekerja di rumah atau melalui online ini, karena memang khususnya di Bandung mungkin tidak semua tenaga kerja atau masyarakat yang mau klaim itu dia mengerti tata cara online itu seperti apa. Kesulitannya tuh di situ. Itu yang kesulitan dari pihak pesertanya seperti itu, kesulitan dari pihak kaminya pun yaitu kelengkapan dokumen, proses video call yang agak-agak susah tuh seperti itu. Di saat kita kan saat ini tim kita kan dibagi ya, ada yang di rumah, ada yang di kantor. Yang di rumah juga tetap melakukan proses yang sama dengan alur yang tadi?
Untuk customer service semuanya alurnya sama. Untuk yang bekerja di kantor maupun yang bekerja di rumah semua alurnya sama. Verifikasi, video call, agenda seperti itu sama. Tidak sama ada perbedaan kok Pak Oh, Petra. tidak ada perbedaan. Oke, berarti bisa dikatakan, disimpulkan bahwa proses klaim jaminan hari tua BP Jam Sostek ini, walaupun kondisi pandemik juga, sekalipun kami di rumah juga, kita tetap melayani sepenuh hati dan semaksimal mungkin ya, Bu Anggi. Seperti itu ya, Bu Anggi? Iya, insya Allah benar Pak Petra seperti itu. Oke. Kondisi saat ini betul sangat memprihatinkan bahwa pandemik ini kan membuat yang namanya ruang gerak kita yang tadinya bebas, kita keluar, akhirnya kita hanya di rumah aja gitu ya. Nah, kalau Bu Anggi sendiri dalam menghadapi kondisi seperti ini, menurunkan semangat bekerjanya nggak sebagai CSO atau seperti apa, Bu Anggi? Oke, kalau menurunkan semangat bekerja sih harusnya tidak, karena memang yang tadi kita bicarakan semakin tingginya tingkat klaim. Karena banyak yang PHK membuat kita dipaksa untuk bekerja lebih lagi, gitu. Hanya saja yang membuat kesulitan adalah perbedaan bekerja di kantor dengan bekerja di rumah. Seperti itu sih Pak Petra. Cuman kalau semangat harus tetap semangat, karena saya rasa semua customer service itu bebannya sama, melayani klaim yang mana tenaga kerjanya yang klaim makin banyak. Jadi mau tidak mau ya kita harus melayani, karena memang itu sudah job desk kita. Iya, betul. Kita harus melayani karena sudah job desk kita, dan juga untuk peserta diharapkan sabar juga, jangan sampai dikit-dikit emosi gitu ya. Mungkin ada himbauan dari Bu Anggi. Oke, itu yang paling penting untuk Bapak dan Ibu mungkin yang nantinya akan menonton video ini. Saya khususnya Anggisa Putri, Customer Service Kantor Cabang Bandung Suci, mengharapkan untuk Bapak dan Ibu yang melakukan klaim jaminan hari tua, mohon untuk dipenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Kemudian kami akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk dapat membayarkan klaim Bapak Ibu. Tapi dipastikan kewajibannya pertama dilengkapi dulu, kayak persyaratan klaimnya, diikutin alurnya, seperti itu. Luar biasa sekali, Bu Anggi. Luar biasa sekali. Jadi mencerahkan sekali nih buat kita nih. Apalagi buat masyarakat pekerja yang saat ini masih bingung bagaimana alur lapak asiknya ya. Kalian bisa tonton video ini dari awal sampai akhir, itu sangat detail sekali. Dan juga nanti linknya kita akan cantumkan juga di deskripsi, juga kita tampilkan ya, Bu Anggi. Terus juga kalau misalkan ada kendala seperti kita mau nanya nih, bisa nggak melalui call center atau kemana, Bu Anggi? Oke, kalau untuk call center itu kan umumnya Pak Petra yang call center kita di 175. Tapi apabila Bapak dan Ibu membutuhkan call center tiap cabang, itu pasti punya sendiri sebenarnya untuk kontak informasinya atau kontak ISO-nya. Nah, itu bisa menghubungi. Biasanya sih karena seperti ini kondisinya jarang, maksudnya tidak semuanya datang ke kantor, biasanya tanya ke Pasatpam kantor, kemudian nanti akan kami informasikan nomor petugas untuk informasinya. Atau juga bisa like, comment, and subscribe juga sebuah di production, dan juga tetap komen di video ini, nanti kita akan bahas juga seperti apa Q&A. Insya Allah kita akan bantu. Ya, luar biasa Bu Anggi. Sangat-sangat ini ya, di tengah hari libur ini Bu Anggi juga masih menyempatkan hadir di konten ODP ini sangat menarik sekali, karena ini menjawab tantangan-tantangan dan juga keraguan-keraguan dari pekerja yang khususnya lagi proses klaim jaminan hari tua. Dan juga kami juga tetap dari bidang lain nih Bu Anggi tetap support nih, seperti apa halnya, apakah itu dalam konfirmasi data atau kolaborasi antar bidang dan lain sebagainya. Oke, Bu Anggi, terima kasih Bu Anggi atas waktunya. Terima kasih juga buat sharingnya. Jangan lupa, jangan bosan-bosan untuk diundang di konten ini ya. Iya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang menonton video ini, khususnya untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan klaim jaminan hari tua BP Jam Sostek. Oke, thank you Bu Anggi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.